Bab 164. Meminta verifikasi aset. Namun di saat ini, Jerry yang teringat satu hal lain. Organisasi yang mengantarkan wanita cantik ke pemandian Sungai Kuning itu, apakah berhubungan dengan keluarga Meng? Awalnya Jerry yang pernah mencurigai keluarga kaya di ibu kota provinsi, bisa melakukan begitu rahasia, bahkan dia tidak dapat menyelidikinya. Kekuatan di belakangnya ini pasti sangat besar, jadi baru tidak dapat diselidiki. Kekuatan yang bisa melakukan sampai seperti ini, untuk sementara kelihatannya hanya 8 keluarga besar kota Yan, serta keluarga kaya top di ibu kota provinsi. Namun untuk 8 keluarga besar kota Yan, mereka sama sekali tidak akan melakukan hal seperti ini. Jadi, semua jejak menunjuk ke arah keluarga kaya ibu kota provinsi. Tentu saja, ini juga hanya tebakan awalnya. Bagaimanapun selain para kekuasaan yang terlihat ini, masih ada beberapa kekuasaan besar yang tidak terlihat. Kamu pergi mencari. Jerry yang memerintahkan, Charles diam-diam menghilang di antara kerumunan. Yoshua Guan tidak tahu tujuan Jerry yang datang kemari. Dengan hati-hati berkata, "Tuan Yang, kita pergi ke aula lelang." Baik. Jerry yang yakin, Sulisia sangat mungkin akan menjadi barang lelang. Bagaimana hubunganmu dengan keluarga Zhuang? Saat naik lift, Jerry yang tiba-tiba bertanya. Walaupun Yoshua Guan tidak terlalu dekat dengan Jerry Yang, namun setelah keluarga Guan tunduk, Jerry yang menyuruhnya untuk melepaskan semua bisnis abu-abu, cukup membuktikan keadilan Jerry Yang. Saat ini Jerry yang tiba-tiba bertanya, Yoshua Guan tak tahan bergidik, bergegas berkata, "Tuan Yang, Anda jangan salah paham, hubunganku dengan keluarga Zhuang tidak dekat, kali ini juga menerima undangan keluarga Meng, tidak bisa menolak, jadi baru datang ikut acara lelang malam ini." Baguslah kalau begitu. Jerry yang mengangguk, selanjutnya kembali memperingatkan, "Ingat kalimat itu, bila aku tahu, keluarga Guan berani memasuki area bisnis abu-abu, maka keluarga Guan tidak perlu ada lagi." Sepasang kaki Yoshua Guan lemas ketakutan, bergegas berkata, "Tuan Yang tenang saja, bisnis keluarga Guan sudah lama memasuki jalan yang benar." Saat bicara, keduanya sudah tiba di aula lelang. Di dalam aula lelang yang besar, saat ini di mana-mana ada berbagai keluarga kaya top di Kabupaten Jiangping dan keluarga kelas A. Sedangkan keluarga kelas B, sama sekali tidak berhak menerima undangan. Sedangkan di sekeliling aula, beberapa bodyguard yang mengenakan jas dengan waspada mencari orang yang mencurigakan. Jerry Yang. Sebuah suara yang penuh rasa terkejut dan gembira tiba-tiba terdengar. Jerry yang refleks menoleh, melihat Susan Su yang mengenakan gaun malam sedang berjalan mendekat sambil terkikik. "Kakek Guan, Anda juga datang." Susan Su menyapa Yoshua Guan. Dalam hati dia diam-diam terkejut, melihat Yoshua Guan tak disangka tidak berani berdiri sejajar dengan Jerry Yang, melainkan setengah langkah di belakang Jerry Yang. Penemuan ini membuatnya seperti menemukan benua baru. Dia tidak tahu apa-apa tentang identitas Jerry Yang, juga hanya pernah bertemu Jerry Yang 2 kali. Yoshua Guan tersenyum, menatap Susan Su berkata, "Ternyata Susan, kenapa ayahmu tidak datang?" Susan Su tersenyum menawan, "Ayahku ada urusan tidak dapat datang, khusus mengaturku datang mewakilinya." Karena Susan Su belum lama kembali ke dalam negeri, juga dilindungi dengan sangat baik oleh Choki Su, jadi tidak banyak orang yang tahu identitasnya. Namun Yoshua Guan adalah patriark salah satu dari 4 keluarga Jiangsu, segera mengundang banyak perhatian orang. Randy Chen juga salah satunya, saat dia menyadari Susan Su sedang bicara dengan Jerry yang dengan berseri-seri, ekspresi di wajahnya menjadi sangat muram. Bagaimana bisa bocah itu masuk? Muri Yuan bertanya mengernyit. Randy Chen menggertakkan gigi berkata, "Pasti jalan itu membawanya masuk." "Maksudmu adalah Susan Su, putri Choki Su, orang kaya nomor 1 di Jiangsu, yang dijodohkan denganmu?" Adik Muri Yuan, Mario Yuan, bertanya. Mereka bertiga disebut 3 orang pendekar kota Zhou, hubungan mereka tidak biasa, mengetahui semua tentang Randy Chen. Randy Chen sedikit mengangguk, menggertakkan gigi berkata, "Jalang ini, aku sudah mengejarnya begitu lama,
dia bahkan tidak melihatku sedikitpun, malah menggoda seorang menantu keluarga kecil yang sudah menikah. Aku bantu kamu atasi bocah itu, kata Mario Yuan tertawa. Tunggu. Randy Chen bergegas memegang lengan Mario Yuan, dengan ekspresi serius berkata, bocah ini memiliki sedikit kemampuan, bahkan dua bodyguardku bukanlah lawannya. Oh, Murray Yuan sedikit terkejut, sehebat itu. Walaupun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, namun juga bukan orang yang gegabah. Bodyguard di sisi Randy Chen adalah pensiunan prajurit, kemampuan mereka tidak buruk, dia merasa mereka bukan lawannya. Namun Randy Chen berkata dua bodyguard itu bukan lawan Jerry Yang, ini membuatnya sangat terkejut. Tenang saja, aku tidak akan bertarung dengannya, hanya bermain kecerdasan. Mario Yuan sama sekali tidak menghiraukan ucapan Randy Chen, berbalik berjalan ke arah Jerry Yang. Kebetulan ada orang yang berinisiatif mengobrol dengan Yoshua Guan, Jerry yang mengikuti Susan Su pergi ke samping, mencari tempat yang tenang. Jerry yang sudah mengatur Charles Ma pergi mencari Sulisia, sekarang hanya bisa menunggu di sini. Hei, bocah, kamu seorang menantu keluarga kecil, bagaimana bisa menyusup masuk? Setelah Mario Yuan berjalan ke depan keduanya, dia menunjuk Jerry Yang dan memarahinya. Seruan keras ini seketika mengundang banyak perhatian orang. Semua orang yang awalnya masih meragukan ucapan Mario Yuan, saat melihat pakaian Jerry Yang, keraguan mereka segera menjadi konfirmasi. Orang-orang di tempat adalah berbagai keluarga kaya top di provinsi Jiangping dan orang dari keluarga kelas A. Para pria mengenakan jas dan sepatu kulit, di pergelangan tangan mereka mengenakan jam mahal, para wanita mengenakan perhiasan, barang bermerek di seluruh tubuh. Hanya Jerry yang mengenakan pakaian santai merek biasa yang sederhana, bagaimanapun tidak terlihat seperti orang dari keluarga kaya. Jerry yang tidak ingin menjadi pusat perhatian, namun ada orang yang ingin menjadikannya pusat perhatian. Ekspresi wajah Susan Su menjadi dingin, berkata marah, dia adalah teman yang aku bawa, kenapa? Apa kamu juga bahkan akan meragukanku? Mario Yuan tidak marah, dengan senyum lancang menilai Susan Su, aku tidak berani memiliki kecurigaan apapun pada wanita cantik, tapi dia, aku harus mencurigainya. Acara lelang malam ini mengizinkan orang yang diundang untuk membawa teman baik untuk ikut bersama, tapi, ada sebuah persyaratan, yaitu asetnya harus melebihi 100 juta RMB. Aku dengar bocah ini hanyalah seorang dari keluarga kecil yang hampir bangkrut. Kamu rasa, apa dia bisa mengeluarkan 100 juta RMB? Mendengar ucapan Mario Yuan, kebanyakan orang refleks mengangguk. Memang ada aturan ini. Bila Jerry yang sungguh seperti yang dikatakan Mario Yuan, hanya seorang dari keluarga kecil, pasti tidak memiliki 100 juta RMB. Sepasang mata Jerry yang memicing, menatap Mario Yuan berkata, kamu begitu yakin aku tidak memiliki 100 juta RMB? Bocah, aku lihat kamu datang membuat kekacauan bukan? Ada atau tidak, apa di dalam hatimu kamu tidak tahu? Mario Yuan tidak menutupi sedikitpun ejekan pada Jerry Yang, tertawa dingin berkata, jangankan sebuah keluarga tidak berkelas yang hampir bangkrut, bahkan orang keluarga kelas B juga tidak dapat mengeluarkan 100 juta RMB. Aku sarankan melakukan verifikasi aset pada bocah ini, agar jangan sampai dia memiliki tujuan tersembunyi, merusak suasana baik semua orang. Tatapan Mario Yuan menatap ke arah lantai 2, berkata keras. Dia tahu, pasti ada orang yang bisa mendengar kalimatnya ini. Bersambung.